Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia. Bimbingan dan konseling mulai diperbincangkan secara terbuka pada tahun 1962 yang ditandai dengan adanya perubahan sistem pendidikan di SMA. Nah, saat itu penjurusan SMA tidak lagi dilaksanakan di kelas 1, melainkan mulai kelas 2. Dengan perubahan itu dirasakan adanya kebutuhan untuk menyalurkan para siswa ke arah jurusan yang tepat bagi dirinya secara perseorangan. Nah, istilah bimbingan konseling dulunya adalah bimbingan dan penyuluhan. Nah, penggunaan istilah bimbingan dan penyuluhan dicetuskan oleh Tatang Mahmud MA, seorang pejabat Departemen Tenaga Kerja Publik Republik Indonesia pada tahun 1953. Nah, perkembangan yang terjadi pada bimbingan dan penyuluhan pada saat itu adalah cenderung diartikan sebagai pemberian penerangan atau informasi, bahkan kadang-kadang hanya dalam bentuk pemberian contoh atau pemutaran film saja. Nah, menyadari perkembangan ini, menyadari perkembangan istilah penyuluhan, para ahli bimbingan dan penyuluhan Indonesia yang tergabung dalam IPBI berpendapat bahwa istilah penyuluhan dikembalikan kepada istilah aslinya, yaitu konseling, seperti yang disahkan dalam SK Mendikbud nomor 25 tahun 1995. Nah, sampai tahun 1993 pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di sekolah tidak jelas. Nah, parahnya lagi, bimbingan penyuluhan itu dinilai oleh orang tua itu setiap anak yang dipanggil ke ruang BP atau bimbingan penyuluhan itu adalah anak-anak yang bermasalah. Nah, jadi orang tua itu berpandangan kurang bersahabat dengan istilah BP gitu. Sampai akhirnya SK Menpan nomor 83 tahun 1993 dan SK Mendikbud nomor 25 tahun 1995 tentang jabatan fungsional guru dan angkat kreditnya, yang di dalamnya termuat aturan tentang bimbingan konseling di sekolah gitu. Nah, disinilah pola pelaksanaan bimbingan dan konseling mulai jelas nih. Nah, seperti itu. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon koreksiannya, mohon sarannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang lahirnya pola 17 dan lahirnya pola 17. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan pada saat lahirnya pola 17 itu diselenggarakan dengan pola yang tidak jelas. Akibatnya, bimbingan dan penyuluhan mendapatkan citra buruk di masyarakat, seperti munculnya persepsi negatif terhadap pelaksanaan BK, konselor dianggap sebagai polisi sekolah, kemudian melayani orang sakit atau kurang lama, dan lain sebagainya. Ketidakjelasan dalam pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, belum adanya hukum. Yang kedua, semangat luar biasa untuk melaksanakan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, belum adanya aturan main yang jelas. Kemudian, lahirnya pola 17. Pada saat SK Mendikbud nomor 025/1995 sebagai petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya memuat hal-hal substansial, khususnya menyangkut bimbingan dan konseling, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, istilah bimbingan dan penyuluhan diganti menjadi bimbingan dan konseling. Kemudian, pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah adalah guru pembimbing, yaitu guru yang secara khusus ditugasi untuk melakukan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, guru yang ditugasi atau diangkat untuk melaksanakan bimbingan dan konseling adalah mereka yang berkemampuan melaksanakan kegiatan tersebut. Yang keempat,
Kegiatan bimbingan dan konseling dilaksanakan dengan pola yang jelas, yaitu seperti pengertian, tujuan, fungsi, prinsip, dan asas-asasnya. Yang kedua yaitu bidang bimbingan, bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Baik, yang selanjutnya, nomor 3 yaitu jenis layanan. Layanan orientasi, informasi, penempatan atau penyaluran, pembelajaran, konseling perseorangan, bimbingan kelompok, dan konseling kelompok. Yang keempat yaitu kegiatan mendukung, instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus. Unsur-unsur di atas nomor 4 membentuk BK Pola 17. Kemudian yang kelima yaitu setiap kegiatan bimbingan dan konseling dilaksanakan melalui tahap perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penilaian hasil kegiatan, analisis hasil kegiatan, dan tindak lanjut. Yang terakhir yaitu kegiatan bimbingan dan konseling dilaksanakan di dalam dan di luar jam kerja sekolah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.